Pups ikut mengecil ketika berhasil menurunkan berat badan. Ketika saya masih menjadi PSK, kelebihan protein bisa kena ginjal. Hari Senin sekarang, waktunya kita Q. Tenang, nggak buffering kok, iseng aja. Waktunya kita Q&A. Ada pertanyaan apa saja hari ini? Simak terus video ini. Hai semua, apa kabarnya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Sebelum kita mulai Q&A kita hari ini, saya mau menyapa dulu buat yang baru pertama kali join ke channel ini. Selamat datang saya ucapkan, terima kasih sudah klik video ini. Ya template, tahu Mbak Google, tahu template. Saya kan gak ngomong apa-apa bos, suuzon nih. Tapi mau ngomong itu kan? Ya iya sih bos, kemarin kangen saya sautin kan bos. Makanya mending saya ngomong duluan. Ah siap bos. Ya sudah, tanpa banyak basa-basi lagi kita gaskan Q&A kita hari ini. Pertanyaan yang pertama, permisi kak, mau bertanya. Aku sudah berhasil turun 15 kilo kak, total berat badannya. Tapi maaf, boobsku kok ikutan mengecil ya kak? Emang gitu ya kak? Ada caranya biar nggak ikutan kecil nggak kak? Ini edukasi, Dit. Tenang. Ini edukasi. Boobs ikut mengecil ketika berhasil menurunkan berat badan. Sebelumnya boobs saya singkat jadi PD aja ya, biar enak. PD ikutan mengecil ketika berhasil menurunkan berat badan. Apakah hal ini wajar? Sebelum menjawab, saya mau kalian lihat dulu gambar ini. Buat yang para cowok, pikirannya jangan traveling. Nah, kalian lihat yang kuning-kuning ini yang paling banyak. Ini adalah jaringan adiposa atau sel lemak. Ketika kita berhasil menurunkan berat badan dan sel lemak-lemak di tubuh kita berkurang, tentu akan wajar kalau PD juga ikutan mengecil. Karena jaringan adiposanya atau sel lemak yang ada di PD juga menyusut. Jadi wajar sih kalau ikutan mengecil. Ada caranya nggak biar nggak ikutan kecil? Nah, dengan berat hati saya katakan tidak ada. Sama seperti kita tidak bisa spot reduction atau kita tidak bisa memilih bagian mana yang mau kita kecilin, kita juga tidak bisa memilih bagian mana yang nggak mau kita kecilin. Semua tergantung genetik. Gimana dengan latihan otot dada? Bisa memperbesar atau enggak? Nah, kita lihat lagi gambar yang tadi. Kita lihat otot dada letaknya di dalam. Jadi melatih otot dada tidak akan memperbesar ukuran PD. Jadi kalau ada video tuh yang lakukan gerakan ini untuk menambah ukuran PD, itu tidak akan berhasil karena hanya hoax. Sama juga dengan krim-krim pembesar. Tidak akan berhasil karena isinya ya jaringan adiposa atau jaringan lemak tadi. Karena itu, beberapa wanita memilih untuk mempertahankan body fat mereka di range tertentu untuk mempertahankan ukuran PD-nya. Terus gimana dengan atlet-atlet atau model-model yang body fatnya rendah? Abs-nya sampai kelihatan jelas tetapi PD-nya tetap besar. Mostly implant atau fata morgana. Ilusi saja. Kecuali kalian memang diberkati dengan genetik yang seperti itu. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Kak, mau nanya dong kak, saya termasuk golongan obesitas kak. Kalau pas olahraga, lutut dan kaki saya sering sakit kak. Itu kenapa ya kak? Solusinya gimana kak? Moga dibales. Dibales dong kak. Terima kasih sudah menghubungi layanan hal. Salah. Lutut dan kaki sakit karena obesitas. Bisa nggak? Bisa dong, bisa banget. Dulu, ketika saya masih menjadi PSK,
pria 100 kilo. Itu juga terjadi pada saya, lutut dan kaki sakit ketika olahraga. Hal ini disebabkan karena berat badan kita membebani persendian dan tulang kita. Apalagi kalau sebelumnya tidak pernah olahraga, tidak memiliki otot yang cukup untuk mensupport kerja persendian dan tulang kita. Solusinya gimana? Solusi utamanya tentu mengurangi berat badan kita dan melatih otot rangka kita. Biar gak sakit ketika olahraga, hindari dulu gerakan-gerakan yang terlalu membebani persendian dan tulang kita. Contohnya seperti melompat. Karena ketika kita melompat bukan hanya menopang berat dari tubuh kita, tetapi ditambah dengan gaya gravitasi. Buat yang pinter fisika, tolong bantu dijelaskan. Karena fisika saya jeblok. Hindari dulu gerakan-gerakan yang dirasa terlalu membebani persendian dan tulang. Untuk gerakannya apa saja ini harus kalian coba sendiri karena berbeda-beda kondisi tubuh setiap orang. Mulailah perlahan-lahan. Yang penting konsisten, bertahap, dan berprogres. Setelah nanti berat badan kita berkurang dan mempunyai cukup otot, baru kita bisa leluasa untuk olahraga. Tetapi tetap safety. Utamakan safety. Safety first. Semangat ya buat kakaknya. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang ketiga. Bang Adit, boleh nggak mau nanya? Boleh lah ya. Gua lagi program buat membangun otot bang, tapi keluarga pada takut ngelihat pola makan gue. Kebanyakan protein katanya bang, takut kena ginjal. Emang bisa ya bang? Nanya sendiri tapi dijawab sendiri. Tapi boleh kok kalau mau bertanya. Kelebihan protein bisa kena ginjal, bener atau tidak? Bener sih. Tetapi jarang kasus sampai kita kelebihan protein, lebih banyak kasus kita kekurangan protein. Tetapi sebelum menyimpulkan ke situ harus tahu dulu nih pola makannya abang gimana. Kebutuhannya protein berapa? Beneran kelebihan atau enggak? Untuk bisa menghitung kebutuhan protein kita bisa dengan menggunakan hitungan 1,6 sampai 2,2 gram dikali kilogram berat badan kita. Semakin berat olahraga, semakin intens olahraga kita, semakin tinggi kebutuhan protein kita untuk proses recovery. Nah, kira-kira abang bisa hitung sendiri tuh, beneran kelebihan atau enggak? Ya ngap ya? Sebenarnya susah bagi kita untuk bisa kelebihan protein dari real food. Bisa memungkinkan kita kelebihan protein biasanya dari suplemen seperti whey protein. Karena itu utamakan real food sebagai sumber protein utama dan gunakan suplemen sebagai pelengkap. Jangan kebalikan. Dan ketika kita mengkonsumsi tinggi protein, imbangi dengan hidrasi yang cukup. Oke, sampai di sini dulu Q&A kita hari ini. Semoga bisa menjawab dan bermanfaat. Buat yang punya pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya. Bisa bertanya kemana Mbak Google? Bisa bertanya langsung di kolom komentar atau DM ke IG saya. Kok IG Mbak Google? IG saya dong. Ntar diajak kenalan loh Mbak Google. Oh iya maaf, DM ke IG bos aja. Buat yang belum subscribe, jangan ragu untuk subscribe. Pencet juga tombol notifikasinya supaya tidak ketinggalan info-info dan tips berikutnya. Buat yang suka dengan video ini, jangan lupa pencet tombol like-nya, bantu share. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk selalu menerapkan pola hidup yang sehat. Terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Stay fit, stay healthy, and bye-bye. Tidak mempengaruhi ukuran payudara. Tapi sebelum menyimpulkan ke situ, harus tahu dulu nih pola makannya abang gimana. Makan 1,6 sampai 2,2 dikali kilogram berat badan kita. Itu gram ya.